Shalom Bapak Ibu semuanya. Minggu ini kita masih diselimuti rasa duka karena kehilangan anak kita yang terkasih, Quina ya. Sekali lagi untuk keluarga besar Ibu Atin, kami semua sebagai keluarga jemaat ikut berduka yang terdalam. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan kita semua, terutama bagi keluarga yang berduka dan ditinggalkan. Di minggu kemarin, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, kita sebagai bagian dari Sinode Gereja Kristen Pasundan pun mengadakan rapat kerja Sinode. Yang hadir saya, Mas Bayu dan juga Bung Luki. 3 hari di sana, dan saya mau cerita tentang salah satu yang menarik yang dibicarakan dalam rapat kerja Sinode. Jadi sewaktu ada bagian menceritakan pergumulan jemaat, ada muncul cerita tentang, ya maksudnya bukan cerita ya, laporan tentang bahwa jemaat-jemaat kesulitan untuk mencari pelayan di dalam kehidupan keseharian sebagai keluarga jemaat. Maksudnya kalau misalnya nyari penatua, nyari komisi, nyari panitia, oh itu ada laporannya gitu ya, ada dilaporkan. Dan tidak asing ya, ternyata di banyak jemaat pun mengalami hal yang sama. Agak kesulitan sewaktu mulai masuk minggu-minggu pemilihan, ya untungnya kita udah lewat ya. Sudah ada majelis jemaat periode yang baru, komisi-komisi pelayanan pun waktu pelayanan juga masih beberapa setahun lagi kalau nggak salah. Tapi ternyata banyak jemaat-jemaat yang juga memiliki pergumulan yang serupa. Kalau kita merasa bahwa kenapa ya di jemaat kita agak susah misalnya agak susah untuk menarik orang untuk ada dalam karya pelayanan sebagai pelayan gitu ya. Ternyata bukan hanya kita saja, tapi juga ada begitu banyak jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan yang serupa. Nah, hal itu menjadi menarik karena bila kita bandingkan dengan tema kita hari ini, boleh lihat temanya? Temanya kan gereja yang taat dan bersedia dipakai sebagai alatnya. Kalau mau dipersempit lagi, ya berarti Bapak, Ibu, kita semua, saya juga yang taat dan bersedia dipakai sebagai alatnya. Tapi dengan kenyataan bahwa ada pergumulan yang disampaikan bahwa banyak jemaat yang kesulitan untuk menemukan orang-orang yang bersedia, maka saya mau nanya nih sama Bapak dan Ibu, apakah itu adalah indikasi bahwa seseorang sedang kurang taat? Kan temanya taat ya. Temanya kan gereja yang taat dan bersedia. Kalau kesulitan berarti apakah itu menjadi indikasi bahwa seseorang menjadi belum setaat itu? Ya, nanti kita jawab sama-sama ya. Mari kita lihat pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita bertemu dengan Rasul Paulus ya. Di dalam bacaan Alkitab kita ketemu dengan Rasul Paulus yang di ayat 9 dikatakan bahwa di ayat 9 Rasul Paulus menerima penglihatan bahwa ada orang dari Makedonia yang memanggil untuk menolong mereka di sana. Dan kemudian Rasul Paulus dan juga para murid menyimpulkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk memberitakan firman ke Makedonia. Masih ingat gak sih Makedonia itu, kalau misalnya ketemu dengan kata Makedonia, Bapak dan Ibu ngehnya kemana? Pasti kita akan mengingat Makedonia adalah satu wilayah
di mana ada beberapa jemaat-jemaat Kristen yang mana di 2 Korintus itu Rasul Paulus bilang Makedonia ini adalah jemaat-jemaat Kristen yang miskin. Beneran tertulis sangat miskin. Boleh lihat Alkitabnya. Di bagian belakang ada peta Alkitab, carilah perjalanan Rasul Paulus ketiga. Yang tidak bawa Alkitab, semoga minggu depan bawa. Jangan bawa Alkitab doang. Kelihatan ada tulisan besar tuh, Makedonia di atas. Di peta Alkitab yang di belakang Alkitab. Dan ada jemaat-jemaat yang menjadi nama surat di dalam Perjanjian Baru, ada Filipi, tadi disebut juga dalam pembacaan Alkitab kita. Lalu kemudian ada Tesalonika. Jadi Makedonia ini adalah wilayah di mana ada jemaat-jemaat Kristen dan didefinisikan jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang sangat-sangat miskin. Sehingga Rasul Paulus waktu mau memotivasi orang-orang Korintus, kota yang luar biasa besar dan kota pelabuhan dan banyak pekerjaan, dipuji oleh Rasul Paulus bahwa ini adalah jemaat yang kaya, Korintus. Tapi saat ada bencana di Yerusalem, jemaat-jemaat di Makedonia yang dibilang sangat miskin, ternyata mereka lebih cepat dalam menghimpun dan mengirimkan bantuan ke Yerusalem. Ketimbang mana? Ketimbang Korintus yang kaya raya gitu. Jadi kita dapat satu ya, Makedonia itu adalah daerah di mana jemaat Kristennya sangat miskin. Lanjut lagi ke perikop kita, boleh kita lihat ayat 6. Karena ayat 6 tadi tidak termasuk dalam pembacaan Alkitab kita, saya mau membacakan ya. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lihat saja di peta yang tadi, itu kan gambarnya terpotong ya. Hanya gambar Yerusalem, lalu kemudian ke arah barat itu, maka ketemu dengan Eropa, dan yang dimaksud dengan Asia adalah ke bawahnya. Di bawah itu ada Arab, lalu kemudian ke sana-sananya ya akhirnya ketemulah ya Asia ya, pada akhirnya ke kita juga gitu ya. Hal ini menjadi menarik karena di dalam ayat Alkitab kita berarti Tuhan tidak mengarahkan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke Asia pada waktu itu ya. Karena Tuhan ingin Rasul Paulus memberitakan Injil ke arah barat. Asia kan ke timur ya. Bener gak arahnya? Kalau ke timur Asia, kalau ke barat ke Eropa, ke arah-arah Eropa. Ya bukan berarti nggak boleh ke Asia, buktinya kita kan orang Asia kan menerima pekabaran Injil. Pada waktu itu memang diarahkan oleh Tuhan untuk ke arah barat, Makedonia, lalu kemudian kalau di peta itu nanti ke atas lagi ada Roma, makanya Roma menjadi pusat gitu kan. Kalau waktu itu Tuhan mengarahkan ke Asia mungkin pusatnya di Indonesia kali ya, Vatikannya di Indonesia. Sayangnya memang diarahkan yang paling pertama adalah ke barat. Makanya kita ketemu dengan kekristenan yang sangat berkembang di barat. Padahal kalau dipikir-pikir Bapak dan Ibu, kalau kita membandingkan antara Asia yang ke arah timur dengan arah yang ke barat, maka ketemu dengan Eropa gitu ya. Coba pertimbangkan ini. Di barat itu kan dipenuhi dengan filsuf ya. Zaman Rasul Paulus, dunia Yunani, banyak filsuf loh. Filsafat Yunani itu berkembang pesat sekali di zaman rasul-rasul.
Sedangkan kalau ke arah timur, ketemunya dengan apa? Ini tahun 100 ya, tahun 60-an, Masehi nih. Ketemunya dengan siapa? Nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada filsuf-filsufnya. Karena bahkan kalau misalnya ke Arab saja, Arab di tahun 60-an Masehi itu masih disebut sebagai zaman jahiliyah. Bener nggak? Jahiliyah adalah masa, ya berdasarkan Google ya, jahiliyah adalah masa di mana kebodohan masih terjadi di Asia ke arah timur. Lihat saja di peta, bawahnya itu kan langsung Arab ya, paling pojok sebelah kanan. Itu ketemu dengan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau misalnya mau banding-bandingin ya, sewaktu pekabaran Injil ke arah ke barat, Makedonia, lalu kan semakin ke sana ya, sehingga ketemunya dengan Vatikan, Roma, ketemunya lagi dengan bangsa-bangsa Eropa. Ya ketemunya dengan orang-orang yang sangat-sangat pintar memang. Dengan orang-orang yang filsuf-filsuf, dengan orang-orang yang berpikir filsafatnya sudah maju, dan kekristenan berhadapan dengan itu. Dan berhasil menaklukkan hal itu. Pekabaran Injil diterima oleh orang-orang yang kita ketemu dengan orang-orang yang pintar. Padahal kalau misalnya mau lebih mudah, bukankah kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang ada di masa jahiliyah, maka akan menjadi, katakanlah, jauh lebih mudah ketimbang ketemu dengan filsuf-filsuf. Benar kan ya? Orang yang punya pemahaman dengan orang yang nggak punya pemahaman. Kalau saya disuruh milih, saya akan milih ke yang nggak punya pemahaman dong. Gampang masuk. Belum lagi kalau misalnya ditimbang-timbang, barat itu kan terkenal kekurangan rempah-rempah ya, kalau ke arah barat. Makanya pelabuhan-pelabuhan berkembang karena pelabuhan mengirimkan hasil-hasil bumi dari daerah lain. Sedangkan di daerah barat sendiri rempah-rempah kurang. Sedangkan kalau ke timur, makin ketemu dengan harta benda yang luar biasa dari hasil alam. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan sih sebetulnya lebih menguntungkan sewaktu seseorang memilih untuk pergi ke arah Asia, ketimbang harus ngikutin penglihatan orang yang dia nggak kenal manggil-manggil untuk ke Makedonia. Ngapain di Makedonia? Orang jemaat yang miskin. Ketimbang ke Asia dong. Nah, saya menggambarkan itu hanya untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kalau kita berbicara tentang ketaatan, maka setaat itulah para rasul di zaman itu untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setaat itu. Nggak mikirin tentang, wah ini berada nggak ya? Gitu. Oh ini kurang nih, mendingan ke arah yang berada aja. Nggak ada itu pemikiran kayak gitu. Yang rasul-rasul lakukan adalah betul-betul taat. Sewaktu Tuhan bilang kesana dulu ya, bukan berarti Asia nggak boleh. Kesana dulu, maka para rasul mengarah ke sana. Apa yang ada di hadapan sana? Ya ketemulah dengan pergumulan-pergumulan yang jauh-jauh lebih berat, tapi toh karya Tuhan menyertai sehingga akhirnya Injil diterima oleh orang-orang yang ke arah barat. Penginjilan ke Asia kan kemudian hari ya, agak terlambat memang ya. Ya karena ini salah satunya, karena memang di dalam Alkitab diceritakan memang Tuhan mengarahkan lebih dulu ke arah barat. Jadi kalau bertanya tentang setaat apa sih? Ya setaat itu. Dan sewaktu dibandingkan dengan kehidupan kita masa sekarang kan menjadi sesuatu yang
tantangan tersendiri bagi kita dalam memaknai ketaatan dan kebersediaan ya. Apakah saya bersedia untuk ada dalam karya pelayanan? Satu hal yang saya mau ajak untuk kita renungkan Bapak dan Ibu, saya paham juga karena semua orang pasti ada dalam proses yang sama, bahwa setiap orang, bahkan termasuk Rasul Paulus di dalam perikop kita kan taat ya, taat. Iya, di dalam perikop kita. Tapi lihatlah ke belakang. Sebelum Rasul Paulus dijamah oleh Kristus, emang dia taat? Enggak sama sekali. Justru berkebalikan, Tuhan bilang ke sana, Rasul Paulus malah mengarahnya ke sana, malah ngejar-ngejar orang yang percaya. Kan begitu kan ya? Di dalam perikop kita taat, tapi kan dulu belum. Dan itulah proses yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan banyak orang. Kalau memandang kehidupan kita masa sekarang bahwa saya belum bersedia, iya, mungkin kita bisa memahami itu karena mungkin prosesnya masih di situ. Maka hari ini saya mau mengajak kita juga untuk melihat satu ayat lagi untuk pada akhirnya kita punya dasar menjalani dan ikut dalam prosesnya. Dalam nas pembimbing kita ayatnya ayat berapa? Ayat 15 ya. Ayat 15 kan itu diceritakan tentang Lydia yang kemudian menerima dan kemudian dibaptis gitu kan ya. Sesudah ia dibaptis, ia mengajak kami. Siapa Lydia? Bukan pelayan. Dia hanya katakanlah anggota jemaat biasa, baru dibaptis pula. Tetapi toh tidak membuat Lydia kekurangan untuk menunjukkan bahwa dia ada dalam kebersamaan dan ikut serta dalam karya pelayanan bersama. Apakah dia memberitakan Injil? Enggak. Karya pelayanannya Lydia itu sesederhana, ayo datang, menumpang, beristirahat sejenak, ada di rumah. Itu karya pelayanan yang sederhana sekali dan bisa dilakukan oleh semua orang. Maksud saya, sewaktu seseorang mungkin belum menyatakan kebersediaannya untuk ada dalam karya pelayanan sebagai penatua, sebagai komisi atau sebagai panitia, apapun namanya gitu ya. Jangan mengira bahwa seseorang menjadi lepas tangan terhadap karya pelayanan. Kenapa? Karena semua orang tanpa terkecuali seharusnya adalah pelayan-pelayan. Tanpa terkecuali. Dengan sesuatu yang bisa kita kerjakan dalam kebersamaan. Sehingga sewaktu seseorang menyatakan belum bersedia, terutama dalam pemilihan-pemilihan gitu ya, kan kita sering sharing ya, kalau memang belum bersedia, ya tidak apa-apa, bilang saja. Jangan bersedia tapi sebenarnya hatinya nggak mau. Itu malah nanti jadi jauh lebih repot gitu ya, ngerepotin yang lain. Yang lain mau dan bersedia, tapi ada satu misalnya sebenarnya nggak bersedia, tapi karena dijongkrokin akhirnya terpaksa mau. Nah ini nanti dalam perjalanan pelayanan ini nanti akan ngerepotin yang lain gitu ya. Maka hari ini kalau buat saya sih mari kita sama-sama melihat ya memang kalau misalnya belum waktunya kita untuk ada dalam karya pelayanan bersama, terutama sebagai penatua atau sebagai majelis, gak apa-apa, bilang saja. Belum di periode yang sekarang, belum di masa pelayanan yang sekarang, mungkin nanti.
Kalau memang belum bersedia, itu bukan berarti seseorang menjadi lepas tangan dalam karya pelayanan bersama. Tidak sebagai penatua, tidak sebagai komisi, tetapi kita sama-sama semuanya melayani Tuhan di gerejanya. Maka ayat 15 itu menjadi sangat penting karena jadilah seperti Lydia gitu. Yang Lydia lakukan tuh dia hanya ada, hadir, kerinduan untuk menopang, kerinduan untuk menyemangati, dan itu pun menjadi karya pelayanan yang bisa diberikan oleh seseorang. Hari ini belum bersedia karena berbagai alasan. Apalagi kemarin waktu pemilihan kan, terutama bagaimana mungkin kalau misalnya seorang ibu yang punya dede bayi misalnya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka nggak apa-apa bilang enggak. Toh kita semua memahami ya, kalau seorang ibu masih punya balita gitu, atau memang karena belum sesiap itu, nggak apa-apa bilang enggak. Bukan enggak, belum. Tapi suatu hari nanti semoga Bapak dan Ibu kita bisa ada di satu titik di mana sewaktu kita berjalan dalam proses gitu ya, di satu titik sewaktu kita melihat ke belakang, maka kita tahu bahwa oh dulu saya bilang belum bersedia, tapi sekarang Tuhan saya bersedia. Saya percaya kok setiap orang punya kerinduan untuk itu. Bahkan seseorang yang menyatakan belum bersedia dalam beberapa kali kesempatan, tepat pada waktunya di depan sana, seseorang pasti akan tergerak hatinya untuk menyatakan kebersediaannya. Hari ini juga kita akan melihat pengakuan iman dan baptisan dewasa bagi Mbak Dian. Mbak Dian ini adalah calon dari anggota jemaat kita, yaitu Bung Aspen. Kalau buat Mbak Dian, maka ini menjadi titik awal perjalanan sebagai bagian dari persekutuan keluarga jemaat Tuhan, ya dimulainya sekarang. Harapan kita bersama-sama, semoga seperti kita semua, seperti Bapak dan Ibu yang tepat pada waktunya akan menyatakan kebersediaannya untuk ada dalam karya pelayanan bersama. Maka Mbak Dian juga kita percaya bahwa tepat pada waktunya, entah secepat itu atau perlu waktu untuk berproses bersama-sama, maka tepat pada waktunya Mbak Dian pun bisa diberdayakan oleh Tuhan dengan sehebat itu. Dalam ruang katekisasi saya selalu bilang, kalau saya ada di kelas katekisasi, saya bukan hanya mempersiapkan seseorang untuk mengenal iman Kristennya, tapi saya juga berusaha untuk mempersiapkan setiap orang yang ada di kelas katekisasi untuk tepat pada waktunya siap sewaktu Tuhan panggil untuk menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan gerejanya. Jadi selamat mengawali langkah perjalanan imannya Mbak Dian. Selamat juga buat keluarga yang ada di depan ini, keluarga. Salam kenal, semoga nggak kaget tadi lagu pertama lagu Sunda. Jadi selamat buat keluarga, Tuhan menolong kita dalam menjawab panggilannya dan memberdayakan kita dengan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin.